أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak kita dikumpulkan di surganya yang ada di akhirat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kajian kita seharusnya di Kamis pekan ketiga adalah pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyatit Ta'amul Ma'al Inhirafatil Aqadiyah wal Manhajiyah, atau bagaimana sikap salaf dalam menghadapi kesesatan-kesesatan akidah atau manhaj. Namun berkaitan dengan akhir tahun, sebagaimana biasa kita ambil sebuah kajian tematik yang berkaitan dengan hukum-hukum seorang muslim terhadap hari raya atau perayaan orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan para ulama adalah mereka selalu menekankan pembahasan ketika terjadi peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena yang di situ dibutuhkan untuk selalu diingatkan kaum muslimin akan peristiwa-peristiwa tersebut. Seperti misalnya kalau kita mau menjelang bulan Ramadan, maka kaum muslimin butuh untuk diingatkan kembali tentang ahkam as-siyam, tentang hukum-hukum puasa misalnya. Maka ini terus berulang tiap tahun, diingatkan terus kaum muslimin. Nah, demikian juga kalau memang ada kebutuhan untuk mengingatkan kaum muslimin tentang sebuah kejadian atau sebuah event, momen, ya, yang kaum muslimin banyak di antara mereka yang tidak mengetahui hal tersebut, maka hendaklah bagi seorang alim untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kutaib, kitab kecil yang merupakan transkrip dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Judulnya Al-Ahkam Al-Muta'alliqah bi'idil Christmas wa 'idi ra'sis sanah. Ya, judulnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hari Id, ya, Al-Christmas atau Natal, wa 'id ra'sis sanah, dan hari Id awal tahun atau tahun baru. Di sini beliau membahas beberapa pembahasan, namun karena waktu yang singkat maka kita ringkas-ringkas saja. Langsung saja pembahasan yang pertama, beliau menjelaskan tentang makna
al-a'yad atau Aid. Karena tadi judulnya Idul Christmas. Loh iya, ini bukan ngarang sendiri kita, memang judulnya itu. Apakah ini saudaranya Idul Fitri dan Idul Adha? Ada kata-kata Aid di situ. Apa artinya Aid? Aid artinya adalah ma ya'udu min zamanin aw makanin yuqsadu aw maqsudan lidzatihi. Aid definisinya adalah sesuatu yang terus berulang. Ya, sesuatu yang berulang, diambil dari kata-kata ada ya'udu yang artinya kembali. Ya, kembali berulang. Entah itu berkaitan dengan waktu, zaman, atau berkaitan dengan makan, tempat. Dan memang waktu dan tempat itulah yang menjadi maksudnya, menjadi tujuannya. Kata beliau, wa yanbaghi an nufarriqa bainaz zaman alladhi ya'udu wa huwa maqsud wa bainaz zaman alladhi ya'udu wa laysa maqsudan. Maka di sini harus dibedakan antara sesuatu yang berulang namun bukan waktu itu yang menjadi tujuannya, maksudnya. Ini harus dibedakan dengan sesuatu yang berulang yang memang waktu itulah yang menjadi maksud dan tujuannya. Biar lebih jelas dengan contoh. Nah, di sini kepanjangan. Kita contohkan apa yang kita lakukan sekarang. Kita kajian ini setiap apa? Kamis ketiga. Berulang nggak setiap bulannya? Berulang tiap bulannya. Kamis ketiga kita kajian lagi di sini. Nanti bulan depan, insya Allah Kamis ketiga kita kajian lagi di sini. Apakah ini disebut Aid? Loh, padahal berulang. Ya. Aid. Iya. Ada yang khilaf. Sepakat ya, itu disebut Aid, berulang. Maka jawabannya bukan. Ini bukan Aid. Kenapa bukan Aid? Karena bukan maksud kita adalah dalam rangka Kamis ketiga. Kamis ketiga bukan tujuan kita. Seandainya saya bilang kepada takmir, ya mohon maaf, untuk tahun depan saya ternyata nggak bisa Kamis ketiga. Saya bisanya Rabu ketiga atau Jumat ketiga misalnya. Kemudian takmir menyepakati, oh ya sudah, kalau gitu kita ganti Rabu ketiga atau Jumat ketiga, atau Rabu keempat atau Kamis keempat, terserah. Mungkin enggak itu? Mungkin. Berarti bukan Kamis ketiga tujuan kita. Tapi Kamis ketiga kita pilih karena memang itulah waktu yang pas, waktu yang cocok, dan memang saya bisanya Kamis ketiga. Berarti Kamis ketiga bukan menjadi tujuan utama. Berbeda dengan Aid. Kalau Aid memang waktu itulah yang menjadi tujuannya. Contoh Natal tahun baru 25 Desember sama 1 Januari. Berulang nggak? Berulang tiap tahun, setiap 25 Desember atau 1 Januari diperingati Natal dan tahun baru. Seandainya mungkin ada suatu kejadian kayak misalnya dulu tahun 2004. Nah, ketika terjadi tsunami, maka dihimbau bahkan dilarang masyarakat untuk melaksanakan tahun baru, untuk merayakan tahun baru. Pesta-pesta tahun baru di cancel semuanya. Ya, event-event, konser-konser musik semuanya di cancel. Nah, ini panitia-panitianya ini bingung. Waduh, rugi dong kita. Demikian juga dengan artis-artisnya bingung. Wah, rugi dong kita ini kalau di cancel. Maka mereka punya ide, gimana kalau kita tunda saja perayaan tahun barunya. Assalamualaikum. Kita tunda saja perayaan tahun barunya. Nunggu situasi kondusif, baru nanti kita adakan tahun baru itu. Entah mungkin bulan Februari atau bulan Maret. Yang penting nanti kalau sudah kondusif, baru kita adakan tahun baru itu. Mungkin enggak? Atau misalnya tanggal 31 Januari hujan lebat, banjir, ya, sehingga semua perayaan tahun baru di cancel. Maka panitia mengatakan besok ditunda, tahun barunya besok ditunda.
Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin. Karena memang tujuan mereka apa? 1 Januari itu. Tujuan mereka adalah waktu itu. Maka ini namanya hari Id. Imam Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Riwayat ini ada dalam Sunan Abi Dawud dan juga An-Nasai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima. Dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka orang-orang Arab mereka sudah memiliki 2 hari raya. Yal'abuna fihima, di mana ketika 2 hari raya ini mereka bersenang-senang di 2 hari raya itu. Nah, ini untuk membantah anggapan sebagian orang yang mengatakan, oke lah kalau Natal kita memang haram mengikutinya. Karena Natal itu erat kaitannya dengan ritual ibadah. Tapi kalau tahun baru ini kan bukan ibadah. Tahun baru ini cuma sekedar apa? Bersenang-senang. Nah, ini bantahannya hadis ini. Jadi Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang Arab sudah memiliki perayaan hari raya, bukan ibadah, tapi bersenang-senang di hari itu. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ma hadzanil yauman, ini 2 hari apa yang kalian rayakan ini? Qalu, kata mereka, inna nal'abu fihima fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami ketika jahiliyah, zaman jahiliyah, kami sudah merayakan 2 hari raya ini dan kami sudah bergembira, bersenang-senang dengan 2 hari raya ini. Gak ada kaitannya dengan ibadah. Maka apakah kemudian direstui oleh Nabi? Disetujui oleh Nabi? Tidak. Nabi mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada 2 hari raya kalian. Yaumal Fitri wa Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka dilarang oleh Nabi SAW. Maka kalau itu hanya sekedar bersenang-senang saja dilarang, tidak boleh, apalagi kalau disandarkan kepada agama. Maka tidak ada hari besar di dalam Islam. Masih tanggalannya Bang. Tidak ada hari besar di dalam Islam yang diperingati kecuali 2 hari raya saja. Apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, tidak boleh seorang muslim merayakannya atau memperingatinya. Ya, tidak ada di dalam Islam peringatan-peringatan yang berulang kecuali 2 tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau peringatan-peringatan yang Islami lah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, peringatan-peringatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin itu saja dilarang, apalagi Natal dan Tahun Baru yang jelas-jelas hari rayanya orang apa? Orang kafir. Maka lebih dilarang lagi. Ya, maka seorang muslim seharusnya mereka tidak latah ikut-ikutan dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, karena di sanalah mereka mengumandangkan syiar-syiar kekufuran mereka. Maka bagaimana seorang muslim kok bisa ikut-ikutan di dalamnya? Kemudian yang kedua, al-unsur tsani tahniatul kuffar bi a'yadihim. Hukum mengucapkan selamat kepada orang kafir atas hari raya mereka. Kata beliau, inna tahniatal kuffari bi a'yadihim muharramun fis syariah. Sesungguhnya ucapan selamat atas hari raya orang-orang kafir maka hukumnya haram di dalam syariat Islam. Wa qad ittafaqa ala hadza al-madzahibul arba'ah. 4 mazhab sepakat akan haramnya hal ini. Dzakara hadza al-Hanafiyatu wal Malikiyatu wasy-Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Disebutkan keharaman hal ini oleh ulama-ulama dari 4 mazhab, baik dari kalangan Hanafi,
ataupun Maliki, ataupun Syafi'i, ataupun Hambali. Bal dzakara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Ahkam Ahli Dhimmah al-ijma' li ahli al-ilm atau ijma'a ahli al-ilm ala hurmati tahni'atil kuffar bi a'yadihim. Bahkan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah, beliau menyebutkan ijma', kesepakatan para ulama akan haramnya mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Kita nukilkan di sini ucapan beliau dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa ammat tahni'atu bi sya'airil kufril mukhtassati bihi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat atas syiar-syiar kekufuran yang itu merupakan kekhususan mereka, maka hukumnya haram bil ittifaq, dengan kesepakatan. Sehingga di sini tidak terjadi silang pendapat. Kita tidak menerima perbedaan pendapat. Maka hati-hati. Di hari-hari seperti sekarang banyak dai-dai yang menyimpang, yang sesat, dai-dai ahlil bidah yang mengeluarkan syubhatnya. Seraya mengatakan bahwa masalah mengucapkan selamat Natal itu masalah khilafiyah. Ada perbedaan di antara para ulama, sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Ya sudahlah, masing-masing dengan pendapatnya. Mari kita saling menghormati, mari kita saling toleransi. Boleh nggak ditoleransi dalam masalah ini? Tidak, karena ini masalah ijma'. Dan sering kita sampaikan, tidak semua masalah khilafiyah harus kita tolerir. Ada masalah khilafiyah yang kita tolerir, yaitu masalah-masalah yang memang tidak terjadi ijma', kesepakatan di dalamnya. Para ulama memang dari dulu khilaf. Kemudian dalil-dalilnya itu dalil-dalil yang global, yang umum, sehingga memungkinkan para ulama untuk berbeda dalam menyimpulkan hukumnya. Maka yang seperti ini kita tolerir ketika terjadi khilaf. Adapun masalah yang kedua, perbedaan yang tidak kita tolerir, yaitu perbedaan pendapat dalam perkara-perkara prinsip agama, yang mana para ulama telah ijma' sepakat dengan hal itu, tidak ada silang pendapat. Dan yang ketiga, dalil-dalilnya itu jelas, spesifik, sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya. Ya, maka yang seperti ini kalau ada yang berbeda, fix dia menyimpang, dia sesat. Ya, maka kalau di hari-hari seperti sekarang banyak yang nge-share di media sosial ya ucapan dai-dai yang menyimpang itu, seperti profesor ahli tafsir di negeri kita. Ya, tahu ya profesor ahli tafsir itu? Ya. Dia dengan lantang mengatakan bahwasanya hukum mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir boleh, dengan berbagai macam syubhatnya. Karena kan ini hari kelahiran Nabi Isa, dan kita juga mengimani Nabi Isa dengan membawakan dalil dalam surat Maryam. Kan Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamat di hari tatkala aku dilahirkan, ya, dan ketika aku dimatikan, dan tatkala aku dibangkitkan hidup lagi. Tuh Nabi Isa mengucapkan selamat atas kelahirannya. Selamat di sini bukan berarti tahniah, congratulation, bukan. Artinya Nabi Isa menyatakan keselamatan dirinya. Saya selamat tatkala aku dilahirkan, saya selamat ketika aku hidup, dan aku juga selamat tatkala nanti aku dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, bukan selamat artinya seperti kita tahniah, ya ucapan greeting, congratulation, bukan. Kemudian juga disebar sebagian dai-dai tersebut yang dikenal dengan nama Habib Milenial. Nah, ini digandrungi di kalangan anak-anak muda. Sama 11-12 dengan profesor ahli tafsir Quran itu, menyatakan bolehnya mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir. Demikian juga seorang kiai yang dulu pernah viral mencela, menghina Nabi Muhammad SAW
yang mengatakan bahwa Nabi itu ketika kecil sama seperti anak-anak kecil pada umumnya. Nyolong apa? Nyolong po, nyolong mangga, umbelen, rembes. Ya. Naudzubillah. Nah, dia juga mengatakan, dan konyolnya dia berkata, yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, maka jangan dia belanja di mal. Karena mall sekarang sedang ada diskon Natal besar-besaran. Oh, hubungannya. Ya. Nah, demikian orang yang sudah bangkrut hujjah, ya nggak punya lagi dalil, maka sembarang kalir dijadikan sebagai dalil. Naudzubillah. Nah, maka mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu keharamannya disepakati. Lanjut kata Imam Ibnu Qayyim, mithla ayyuhanni'ahum bi'a'yadihim wa saumihim, seperti mengucapkan selamat kepada mereka atas hari raya mereka atau puasa mereka. Artinya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan nggak boleh kita ikut-ikutan mengucapkan selamat. Seperti orang kafir kalau sedang beribadah apa gitu, puasa, mereka juga melakukan puasa, maka kita ucapkan selamat menunaikan puasa ya. Nggak boleh. Ifayaqul Aidun mubarakun alaik. Ya, dia mengatakan semoga hari raya yang diberkahi atasmu. Au tahna bihadzal id wa nahwah fa hadza in salima qailuhu minal kufri fa huwa minal muharramat. Kalaupun orang yang mengucapkan selamat kepada orang kafir tersebut dia tidak dikafirkan, alias dia tidak bisa langsung divonis kafir, tapi at least minimal dia jatuh dalam perkara yang haram. Jadi memang ini perlu kita tekankan, jangan sampai nanti ada teman kita, tetangga kita yang mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, kemudian kita kafirkan dia. Enggak. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak tahu apanya, nggak tahu hukumnya, atau bisa jadi dia kena syubhat tadi. Mungkin habis lihat videonya profesor tadi, atau habis lihat videonya Habib milenial tadi, sehingga dia mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir. Ya, tapi kalaupun dia selamat, artinya dia tidak jatuh vonis kafir, tapi at least minimal dia jatuh dalam perkara yang diharamkan. Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-shalib. Orang yang mengucapkan selamat atas hari raya orang-orang kafir, ya, kalau hari-hari seperti ini orang Nasrani, maka itu sama saja dia mengucapkan selamat atas sujudnya orang kafir kepada salib. Ya, atas sujudnya orang Nasrani kepada salib. Atas penyembahan mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Bal dzalika a'dhamu itsman 'indallah wa ashaddu maqtan minat tahni'ati bisyurbil khamri wa qatlin nafsi wa irtikabil farjil haram wa nahwi. Bahkan mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu dosanya lebih besar di sisi Allah dan lebih besar kemurkaan Allah daripada mengucapkan selamat atas orang yang minum khamr, atau mengucapkan selamat atas orang yang membunuh, atau mengucapkan selamat atas orang yang berzina. Karena minum khamr, membunuh, berzina itu levelnya apa? Maksiat. Ya, sedangkan hari rayanya orang-orang kafir itu levelnya apa? Kesyirikan, kekufuran. Ya, maka mengucapkan selamat atas kemaksiatan saja itu nggak boleh, apalagi mengucapkan selamat atas kekufuran atau kesyirikan. Sebelum lebih lanjut kita bahas tentang hal ini, seorang muslim wajib dia membenci orang-orang kafir. Ini harus ada di dalam dada kita. Kebencian kepada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala banyak mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Seperti misalnya dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian yang berloyalitas kepada mereka, mencintai mereka karena agama mereka, maka
dia bagian dari orang kafir itu juga. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Mujadalah, Allah Ta'ala juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia membela atau mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, alias orang-orang kafir. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, gak mungkin mereka mencintai orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan kau tidak akan mendapati. Meskipun mereka adalah walau kanu aba'ahum, orang tua mereka, au ashiratahum, keluarga mereka, ya anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, kalau kafir tidak dicintai. Maka membenci orang kafir karena kekafiran mereka. Ingat, jadi alasan kita membenci mereka, nggak suka sama mereka, nggak ridho sama mereka, karena kekafiran mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Itu alasan kita membenci mereka. Lebih tegas lagi dalam surah Al-Mumtahanah, ya, ayat yang keempat atau kelima kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau dari awal ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai, di mana kalian memberikan mawaddah, kecintaan kepada mereka. Nggak boleh, kata Allah, nggak boleh mencintai mereka. Kemudian di ayat yang keempatnya itu Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sudah ketemu ayat berapa itu? Ayat 4 ya. Ya, ayat keempat, surah Mumtahanah, Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam. Siapa suri tauladan kita? Rasulullah. Tapi yang di sini yang ditampakkan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang nabi yang betul-betul tegas terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan. Ya, disebutkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim ini yang disepakati oleh 3 agama, baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam, mereka semuanya menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dijadikan sebagai suri tauladan bagi semua manusia. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya umat Islam saja yang meneladaninya. Adapun Yahudi dan Nasrani tidak. Ya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ketika Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada kaumnya, kami barok. Barok artinya benci, berlepas diri. Ya, kami barok, berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, karena kami menganggap kafirnya kalian, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian abadan saklawase, sampai kalian beriman kepada Allah ya saja, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Maka ayat ini sangat tegas memerintahkan kita untuk membenci orang-orang kafir karena apanya? Kekafirannya. Namun meskipun demikian, kita bukan berarti menggolimi orang-orang kafir. Bukan berarti kita benci orang kafir maka berarti kita menggolimi mereka, tidak. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat adil kepada mereka. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.
Betul kita benci kepada orang kafir, namun jangan sampai kebencian kita terhadap mereka membuat kita mendolimi orang-orang kafir. Kalau berbisnis, jual beli sama orang kafir, boleh enggak? Boleh. Tapi jangan mentang-mentang, oh ini orang kafir, gak apa-apa dibujui, wae. Gak apa-apa ditipu saja. Lah, haram. Ya. Atau orang kafir misalnya, tetangga kita, ya punya pohon mangga dicolong, gak apa-apa, ini punya orang kafir, diambil saja. Anggap ghanimah. Ya, alhamdulillah. Atau utang sama orang kafir kemudian nggak dibayar, nggak boleh, haram. Harus berbuat adil kepada mereka. Bahkan kita dibolehkan untuk berbuat ihsan. Apa berbuat ihsan? Berbuat baik kepada orang kafir, namun hanya dalam perkara-perkara apa? Perkara-perkara duniawi. Dalilnya juga ada dalam surah Al-Mumtahanah ayat 6 atau 7. Coba nanti dilihat. Allah mengatakan la yanhakumullah. Sudah ketemu? Masih di surah Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Berapa? Tambah 8. Menepet sitik. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian di dalam agama dan mereka tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik. Maka boleh kita misalnya punya makanan, kita berikan kepada tetangga kita yang kafir misalnya. Tetangga kita sakit, kemudian kita kasih obat, kita rawat misalnya, boleh. Atau kita antarkan ke rumah sakit, boleh. Nah, kita punya pakaian, kita berikan juga kepada orang kafir, boleh dalam perkara-perkara duniawi. Kayak sekarang misalnya terjadi bencana di Aceh dan Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka dan mengganti mereka apa yang hilang dari mereka dengan yang lebih baik. Apakah ketika kita membantu orang-orang yang terkena musibah di sana, apakah kita hanya membantu yang muslim saja, kita nggak boleh membantu yang kafir? Tidak boleh, umum. Ya, siapapun kita bantu dalam perkara-perkara duniawi seperti ini. Namun perbuatan baik kita kepada orang kafir tidak menghilangkan apa? Kebencian kita terhadap mereka. Saya kasih analogi gini. Antum benci nggak sama pelaku maksiat? Pelaku maksiat seperti pezina, pemabuk, peminum khamr, koruptor, tuh, begal, rampok, copet, maling, apa mana? Ya kan? Pecandu narkoba, pembunuh, ya, rentenir, ya kan? Ini pelaku maksiat ini. Kita benci atau kita cintai? Karena apanya kita benci? Karena maksiatnya. Baik. Sehingga kebencian kita ini membuat kita barok, berlepas diri dari kemaksiatannya. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya. Ini wujud kebencian kita terhadap mereka, yaitu kita barok, berlepas diri dari maksiatnya. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya. Kita nggak mau mengucapkan selamat ketika mereka berhasil maksiat. Bahkan kita nasihati mereka, kita luruskan mereka atas kemaksiatannya. Ini wujud kebencian kita terhadap mereka. Bukan kalau ketemu mereka dikaplok, bukan. Orang-orang sering salah persepsi seperti itu. Kalau kita benci sama orang kafir, nek ketemu berarti ditor kopi aja kira ini. Enggak, bukan. Siapa yang nyuruh kayak gitu itu? Ya, kita di framing seakan-akan wah ini menebarkan kebencian, menebarkan, ya masa ketemu orang kafir harus kemudian dipukul, diludahi. Sopo sih ngomong ngono itu? Kebencian kita terhadap ahli maksiat kepada orang kafir menjadikan kita barok, berlepas diri. Itu wujud realisasi kebencian kita. Kita nggak mau ikut andil dalam kemaksiatannya atau kekufurannya. Entah itu bentuknya mengucapkan selamat, ikut berpartisipasi, tenaga atau harta, enggak. Kenapa? Karena kita nggak setuju dengan kekafirannya itu. Kita nggak ridho dengan kekafirannya itu. Sebagaimana kita nggak ridho dengan
kemaksiatan. Tapi kalaupun ini tadi pelaku maksiat tadi, siapa tadi, begal atau rampok, ya sisikulah, tiba-tiba sakit, ya kan? Mungkin dia kena serangan jantung, terus ngeletak nang tengah jalan. Apa yang antum lakukan? Menolong. Nah, ketika antum menolong, apakah berarti antum cinta sama dia? Enggak kan? Tetap apa? Tetap benci. Saya benci sama kemaksiatannya ini. Cuman dalam perkara-perkara duniawi boleh kita berbuat baik, kita tolong. Ya, kita panggilkan ambulans, kita antarkan ke rumah sakit. Ya, saya pribadi pernah punya pengalaman, mungkin pernah kita ceritakan, di mana ketika saya berangkat di dini hari ya, biasanya kajian subuh itu kita berangkat ya mungkin setengah jam sebelum adzan subuh kita berangkat. Nah, itu pas barengan sama anak-anak muda, orang-orang pulang dari dugem. Iya, mereka nyetir dalam keadaan mabuk, dalam keadaan mendem. Nah, pernah kita dapati di depan kita ada yang naik sepeda motor oleng sepeda motornya. Kita tahu, apalagi goncengan 4 atau ya goncengan 4 mabuk bisa. Ya, kemudian beneran ternyata setelah itu nyosop jatuh. Ya. Setelah jatuh, maka kita pun berhenti. Ya, kemudian ya kita berusaha untuk menelpon atau pihak-pihak yang terkait yang bisa untuk menolong mereka. Intinya kita berikan pertolongan kepada mereka. Meskipun saya kalau ditanya, apakah saya cinta kepada mereka? Tidak. Ya, saya nggak suka. Saya nggak suka kepada mereka karena apanya? Karena perbuatan maksiatnya, karena kemaksiatannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, maka jangan sampai kebencian kita terhadap pelaku maksiat akhirnya kita mendolimi mereka. Ya, orang yang kadung kebenciannya luar biasa, ketika yang itu tadi nyosop langsung dipelindes ke murid, sekalian nairis. Maka hal yang sama juga berlaku pada maling yang ketangkep. Benci nggak kita sama maling? Namun kebencian kita kepada maling, curanmor, nggak boleh sampai membuat kita apa? Main hakim sendiri kepada mereka. Nggak boleh. Itu zalim itu. Tapi kalau nggak gitu nanti serahkan, itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Ya, menghakimi itu urusan siapa? Waliul amr, urusan pemimpin, urusan penguasa. Ya, apalagi kita nggak tahu apakah betul dia ini yang mencuri. Ya, kadang-kadang orang-orang cuman modal apa? Modal teriakan, maling, 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 usung liane babuk, tiba no salah. Sering nggak kayak gitu? Sering. Nggak boleh, zalim. Ya, kalaupun betul dia yang mencuri, di peradilan itu ada hukumannya. Ya, apakah layak dia untuk dihukum? Kenapa dia mencuri? Ternyata memang kehidupannya selama ini mengenaskan. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan sama dia, sehingga mencurinya itu karena keterpaksaan. Maka bisa jadi hakim memutuskan dia tidak dihukum. Ya. Dan seterusnya. Maka itu butuh namanya pengadilan. Jangan sampai kebencian kita terhadap para ahli maksiat membuat kita berlaku zalim. Maka demikian juga kepada orang kafir. Ya, namun sekali lagi nggak boleh kita membantu mereka ikut andil dalam kekufuran mereka, dalam perayaan hari raya mereka atau keagamaan mereka. Ya, sekecil apapun partisipasi kita nggak boleh. Kenapa? Karena sedikitnya partisipasi kita, andil kita dalam keagamaan mereka, itu kita sudah dianggap ikut ridho dengan kekufuran mereka. Pak, ini kita mau mengadakan acara apa? Ya, misa atau kebaktian gitu. Ya, maka semua warga kami undang untuk ikut hadir. Maka sekecil apapun partisipasi kita berarti itu menunjukkan kerelaan, keridhoan kita terhadap acara tersebut. Sebagaimana kita nggak mau ikut berpartisipasi di dalam kemaksiatan.
Sekecil apapun partisipasi kita, kita tetap kena di dalam kemaksiatannya itu. Contoh, itu tadi yang serangan jantung itu apa? Begal ya, atau rampok. Suatu malam Anda sedang jalan-jalan di komplek perumahan ini. Kemudian ada maling tadi, rampok tadi mau buka rumah orang. Cuman dia kesusahan. Ketika Anda lewat, maka dia minta tolong sama Anda. Pak, dikit ewang ngono Pak, gak kuat aku Pak. Ya sudah, Anda bantu dia. Cekrek. Oh iya Pak, suun, makasih. Anda tinggal. Kemudian dia yang nyolong. Sudah, Anda nggak ikut nyolong. Anda cuma ikut apa? Membukakannya. Tek gitu. Sudah gitu dok. Keesokan harinya ketika maling ini ketangkap, antum kena juga enggak? Hah? Pasti kena juga. Karena dianggap ikut apa? Berpartisipasi, ikut membantu. Padahal bantuan Anda cuma apa? Kecil, secuil saja bantuan Anda, tapi Anda juga bisa kena jeratan hukum. Ini dalam perkara duniawi kayak gitu. Ya, maka demikian juga dalam perkara agama, jangan sepelekan. Kan cuma mengucapkan selamat. Orang mengucapkan selamat itu berarti menandakan dia ridho dengan yang diucapkan itu. Maka ini membantah syubhat sebagian dai-dai yang kita singgung tadi. Yang mereka syubhatnya katanya kita mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir itu hanya sekedar basa-basi. Bukan kita meyakini keyakinan mereka, enggak. Keyakinan kita mengingkari agama mereka. Tapi dalam rangka toleransi, kebersamaan, atau dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, atau apalah kalimat-kalimat yang mereka lontarkan itu, yang kelihatannya indah, maka kita mengucapkan selamat hanya dalam lingkup sosial saja. Maka kita jawab, nggak mungkin. Ya, karena kita punya akidah, adz-dzahir wal batin mutalaziman la yanfakkan. Zahir dan batin itu senantiasa selaras. Tidak mungkin berbeda antara yang zahir dan yang batin. Kalau tadi kau mengatakan kita mengucapkan selamat tapi batin kita mengingkari, gak iso. Contoh, sepasang suami istri, ya, ada sepasang suami istri, tiba-tiba istrinya selingkuh dengan lelaki lain. Maka sang suami pun marah. Maka dia pun menceraikan istrinya itu. Kemudian beberapa bulan setelahnya, istrinya, mantan istrinya ini tadi menikah dengan lelaki selingkuhannya. Dan diundang suaminya datang ke pernikahannya. Teko gak bojone? Hah? Ya wes, kalau tidak datang ucapkan selamat lah. Selamat menempuh hidup baru. Sudi gak suaminya mengucapkan itu? Kenapa kok gak sudi? Kan cuma basa-basi saja. Kenapa kok gak sudi? Karena hatinya apa? Gak ridho. Hatinya dia gak ridho. Maka dia tidak mau, tidak sudi mengucapkan selamat, apalagi hadir. Berapa bulan yang lalu, atau kalau salah tahun lalu, timnas Indonesia kalah. Dengan apa itu yang sampai heboh itu? Kalah musuh apa itu? Arab Saudi, Kuwait. Nggak ada yang sampai benar-benar mangkal gitu loh. Hah? Bahrain ya? Ya Bahrain. Pokoknya timnas Timur Tengah. Yes, pokoknya itulah. Kita lihat ya, baik dari timnasnya ataupun dari supporternya, tidak ada yang mengucapkan selamat atas kemenangan tim lawan. Biasanya kalau pertandingan-pertandingan itu kadang mengucapkan selamat. Ya, tim yang kalah mengucapkan selamat kepada tim yang menang. Pernah nggak atau sering nggak kayak gitu? Iya sering. Tapi ini enggak. Kenapa dia tidak mau mengucapkan selamat? Karena dia menganggap kemenangan tim lawan itu kemenangan yang batil. Iya, kemenangan yang curang, kemenangan yang batil. Sehingga kita nggak sudi mengucapkan selamat atas kemenangannya itu. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti itu menunjukkan kita sudah apa? Sudah ridho dengan kemenangan itu berarti. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Jangan nanti mengkhususkan urusan bal-balan, bukan.
Ini kita ambil contoh saja. Kalau dalam urusan sepak bola saja kita bisa menerapkan al-wala wal bara, apalagi yang lebih besar dari itu, urusan apa? Din, urusan akidah. Kok bisa kita ridho ketika Allah dikatakan punya anak? Kok bisa kita ridho ketika dikatakan Nabi Isa adalah anak Allah? Nggak ridho kita. Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan, dituduh punya anak. Dan itu mereka tegaskan tanggal selawaiku. Tahu ya? Penegasan bahwasanya Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah itu digembar-gemborkan, disyiarkan pas tanggal piro? Selawaiku. Itu penegasan Nabi Isa adalah anak Allah. Nggak ridho kita. Jangankan kita, Allah sendiri nggak ridho. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalathah intahu khairun lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad. Wahai ahlul kitab, jangan kalian hulu terhadap agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah utusan Allah. Ya. Wa kalimatuhu, dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, yaitu kun, yang Allah letakkan kepada Maryam sehingga Maryam hamil dengan kalimat kun itu. Kemudian Allah tiupkan ruh sehingga jadi Nabi Isa. Maka wahai ahlul kitab, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, jangan lagi kalian mengatakan tiga. Apa artinya tiga? Trinitas. Intahu khairan lakum, mandeko itu lebih baik buat kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah itu sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Nah, Allah menolak kalau dirinya dituduh punya anak. Bahkan lebih dahsyat di dalam akhir-akhir surah Maryam, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah itu memiliki anak. Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang besar, perkara yang mungkar, perkara yang dahsyat. Ini bukan perkara remeh. Sebagian orang mengatakan kan cuma mengucapkan selamat, wis tangono di permasalahan, itu gede iki. Duduk perkara cilik iki, ini perkara besar. Allah sendiri yang mengatakan laqad jitum syai'an idda. Apa? Kenapa kok perkara besar? Hampir-hampir langit runtuh. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi ini hancur. Ya, terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur. Gara-gara apa? Gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, ini perkara besar atau kecil ya, Ma? Besar, bukan perkara sepele. Ya, jangan kemudian Ustaz saya sungkan. Ya, sungkan saya. Loh, kon sungkan nambah uang, enggak sungkan nambah Allah. Ya kan? Harusnya kau lebih sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau lebih mencari ridho manusia daripada ridho Allah? Ya. Surat yang sama-sama kita hafal, ya kan? Surat yang sama-sama kita hafal, bahkan surat favorit kita bersama. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Apa ayatnya? Yang jadi pembahasan kita? Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Semua muslim insya Allah hafal surat ini. Kemana tanggal 25 itu ketika surat di mana surat ini ketika tanggal 25 itu? Wallahu a'lam kemana. Ya, maka sekali lagi seorang muslim tidak boleh latah ikut-ikutan mengucapkan selamat atau ikut hadir di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir. Sudah masuk. Di antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama tentang haramnya menghadiri
Kalau mengucapkan selamat saja nggak boleh, apalagi menghadiri ya. Tapi dalilnya surat Al-Furqan ayat 72, yaitu tentang sifat ibadur rahman. Di akhir surat Al-Furqan itu disebutkan ibadur rahman. Allah mengatakan cirinya ibadur rahman adalah walladzina la yashhaduna zur, yaitu mereka tidak menyaksikan az-zur. Ya, apa itu az-zur? Ditafsirkan oleh para ulama tabi'in seperti Mujahid, ya, Ad-Dhahhak, Abul Aliyah dan yang lainnya. Az-zur artinya adalah a'yadul kuffar wal musyrikin. Az-zur artinya hari raya orang kafir dan musyrikin. Maka ibadur rahman tidak ikut menghadiri hari raya mereka. Nah, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hukum seorang muslim memberi hadiah kepada orang kafir di saat hari raya mereka, atau kebalikannya, hukum seorang muslim menerima hadiah dari orang kafir di saat hari raya mereka. Ini dua hal yang berbeda. Yang pertama, hukumnya haram. Kita muslim memberi hadiah kepada orang kafir dalam rangka hari raya mereka. Kalau memberi hadiah secara mutlak, secara umum, misalnya sekarang ini, ya kita memberikan hadiah kepada orang kafir. Mungkin kita lagi belanja apa gitu, kemudian kita belikan juga tetangga kita yang kafir, kemudian kita berikan. Apa hukumnya? Boleh, mubah. Ya, misalnya kita beli apa, mungkin ke Indomaret, ya kita beli makanan apa kayak, kemudian kita belikan juga buat tetangga kita yang kafir. Kemudian setelah sampai rumah kita hadiahkan kepada tetangga kita yang kafir. Mubah, hukumnya boleh. Sebagaimana dahulu Abdullah bin Amr ibnul As, beliau pernah menyembelih seekor kambing, kemudian beliau bagi-bagikan kepada tetangganya. Yang tetangganya itu ada juga yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi. Dikasih hadiahnya itu. Tapi di sini yang jadi masalah adalah ngasihnya itu karena memang dalam rangka hari raya mereka. Ketahuan ya, kita ngasih parcel kepada orang kafir. Ya, saat-saat seperti sekarang ini, kita memberikan parcel kepada orang kafir yang memang dalam rangka apa? Hari raya mereka. Apa hukumnya? Haram. Karena kalau yang modelnya kayak gini berarti ikut andil dalam perayaannya. Maka hati-hati. Biasanya ini yang punya rekan-rekan bisnis korelasi teman-teman bisnis yang non muslim. Ya, saat-saat seperti sekarang ngirim parcel atau apa itu istilahnya, hampers, ya, hampers. Atau ngirim hampers, ya dikasihkan. Ya, ini beda hukumnya sama yang pertama. Kalau yang pertama hukumnya boleh, yang kedua nggak boleh karena ikut ta'awun di dalamnya. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong, ikut bantu membantu dalam perbuatan dosa. Nah, adapun kebalikannya, kita dapat parcel nih dari orang kafir. Apa hukumnya? Ya, seperti saat-saat seperti sekarang ini, kita dapat kiriman parcel dari orang kafir. Parcelnya tuh jelas tertulis Merry Christmas and Happy New Year dengan pernak-pernik Natalnya. Ya, isinya macam-macam, sarden, sirup, apa biasanya? Biskuit, ya, konggu. Iya. Tapi apa hukumnya? Kok standar ganda gitu ya? Baik. Kata beliau, para ulama membahas tentang hal ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, dan juga Ibnul Qayyim tadi dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Mereka meriwayatkan, menyebutkan bahwa para sahabat di antara mereka membolehkan menerima hadiah dari orang kafir. Di antaranya adalah pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, membolehkan orang muslim menerima pemberian orang kafir meskipun itu dalam hari raya mereka. Tapi
ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama, sebaiknya pemberian tersebut bukan yang berupa sesembelihan. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebaiknya bukan yang berupa sesembelihan. Ya, tapi kalau kita tarik di zaman sekarang, kalau yang berupa sesembelihan itu misalnya orang kafirnya itu beli, misalnya orang kafir beli ya, McD, KFC, atau beli daging di pasar. Ya, tapi juga yang ngolah wallahu a'lam, kalau mereka yang ngolah nanti enggak, ini beli sudah jadi. Ya sudah matangan. Entah dari catering kemudian diantarkan ke rumah kita. Berarti bukan dia yang masak, bukan dia yang menyembelih. Kalau kita tahu seperti itu ubah hukumnya. Nah, adapun kalau mereka yang menyembelih, maka ini dikhawatirkan tidak disembelih dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah ketika kita menerima hadiah tersebut, jangan sampai orang kafir itu mengira bahwa kita ridho dengan agama mereka. Nah, jangan sampai nanti mereka mengira kita ridho dengan agama mereka. Artinya, kita di mata orang kafir itu, kita ini adalah orang yang gak ridho dengan agama mereka. Nah, kita ini orang yang tidak ridho dengan agama mereka. Nah, kalau orang kafir melihat kita seperti itu, kemudian tetap ngasih hadiah kepada kita, maka ahlan wa sahlan. Ya, kita terima. Tapi kalau dikhawatirkan nanti kita menerima itu menyebabkan kita di-framing, ya bahwasanya kita ridho dengan agama mereka, ya, atau misalnya kita baru mendapatkan parcel itu, kalau kita ngambilnya di tempat ibadah mereka misalnya, nah ini berarti iya nanti dianggap dianggap kita juga ikut hadir di dalamnya. Intinya jangan sampai kita membelani parcel, membelani hampers itu sampai kita menggadaikan agama akidah kita. Kalau diantar ke rumah, ahlan wa sahlan, ya kita terima. Kemudian yang terakhir, meskipun tidak yang paling akhir, tidak boleh seorang muslim menjual apa-apa yang berkaitan dengan hari raya mereka. Kalau kita punya usaha makanan, kalau kita punya usaha makanan, kemudian ada orderan dari orang kafir, boleh nggak kita layani? Boleh. Tapi kalau orderannya itu dengan request, Pak, nanti tolong ya, packagingnya itu nuansa Natal. Nah, ini termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Katakan kepada dia, enggak, packaging saya seperti ini, tapi ini nanti dikasih enggak, dijanjikan uang yang banyak. Ya, nanti dijanjikan uang yang banyak. Nah, ini di sini diuji. Ya, ketika Anda iyani, berarti Anda ikut andil di dalamnya. Maka katakan tidak, saya menjual seperti ini. Ya, nanti ketika sampai kepada tanganmu terserah, itu sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi kalau dari saya, enggak. Demikian juga tidak boleh seorang muslim yang menjadi pedagang membuat promo-promo yang bernuansa Natal atau Tahun Baru, atau menghiasi tokonya dengan nuansa Natal dan Tahun Baru. Enggak boleh. Karena itu berarti menunjukkan bentuk keridhaan terhadap hari raya mereka. Adapun kalau kita, ini menjawab syubhatnya yang tadi itu, kalau kita yang memanfaatkan diskon Natal Tahun Baru, hukumnya boleh apa tidak? Tergantung. Soal boleh toh. Iya. Kalau memang kita ada kebutuhan dengan barang tersebut, kemudian sampai di tokonya ternyata kita dapat diskon, maka itu hak kita. Ya. Tapi kalau kita memang sengaja, kita nggak ada kebutuhan, ya sengaja memang kita belanja, padahal kita nggak membutuhkan karena ngejar apanya? Promo diskonnya Natal dan Tahun Baru, maka ini berarti kita ikut merayakan hal tersebut. Ya, misalnya saya mau beli air, yo ngelak, arane ngelak tuku banyu, beli air, sampai di tokonya saya bilang, Pak, ini berapa harganya? Ini sebenarnya harganya 5.000, cuman karena sekarang lagi Natal dan Tahun Baru, maka kita diskon menjadi 3.000. Wis Pak, wis gini. Tidak apa-apa, kita beli. Karena memang yang kita butuhkan apanya? Air. Kita memang butuh. Nah, dikasih harga seperti itu, mau itu diskon Natal, Tahun Baru, Imlek,
ya, atau paskah atau apapun, tidak urusan. Yang penting saya mau beli ini harganya berapa? 3.000 ya sudah, ini uangnya 3.000, selesai. Paham ya bedanya ya? Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Manhajus Salaf di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.